Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi teman-teman ya. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news Shiba Inu teman-teman ya. Oke ya, jadi memang saat ini ya Shiba Inu tuh lagi ada sentimen yang cukup bagus banget teman-teman ya, menjelang peluncuran Shibarium yang akan nantinya diluncurkan ya teman-teman ya di 14 hingga 16 Agustus ini gitu teman ya. Mudah-mudahan sih jadi diluncurkan gitu teman. Karena memang belum ada teman ya informasi spesifik ya mengenai benar-benar peluncuran Shibariumnya gitu teman. Jadi developer itu hanya mengatakan ancer-ancernya gitu teman ya, atau patokannya itu di tanggal 14 hingga 16 itulah teman. Oke, mudah-mudahan sih benar gitu teman ya. Oke. Nah, kali ini dia akan membahas mengenai update news Shiba Inu, teman ya. Tapi lebih ke technical analis saja, teman ya. Karena memang untuk updateannya kalau dilihat nggak ada perkembangan atau news ya yang mengenai Shiba Inu gitu, teman. Oke, jadi seperti apa market dari Shiba Inu ya nanti bakal kita cek dan kita bahas, teman ya. Oke. Tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin aja. Jadi Oke teman ya, di sini kalau kita lihat di crypto bubble teman, di sini ada Shiba Inu yang mengalami pertumbuhan hingga 10% ya. Disusul KAS, FXS dan di sini ada bond ya, bond tumbuh hingga 4,9% ya. Jadi antara SIP dan bond ini tumbuhnya itu balapan gitu. Tapi memang ya untuk komunitas ya kena SIP gitu teman, karena memang SIP itu adalah salah satu token komunitas dari ekosistemnya gitu teman. Sedangkan bond adalah sebuah token yang akan mau jadi koin ya, karena akan dijadikan biaya gas fee untuk Shibarium blockchainnya gitu teman ya. Oke, jadi potensi keduanya itu cukup besar ya ketika nanti memang Shibarium sudah dirilis. Makanya untuk market saat ini menjelang peluncuran ETH Toronto teman ya, karena memang situasi sama atau developer Shiba Inu akan menjadi pembicara serta mempromosikan Shiba Inu, tentunya hal ini juga sangat mendorong ya atau mendongkrak harga dari SIP dan bond itu sendiri gitu teman. Nah, kali ini dia akan melihat cek market dulu teman ya sebelum kita lanjut ke pembahasan SIP ini dan bond ini teman ya. Oh ya, sebelum kita cek market teman ya, di sini ada beberapa sentimen ya teman. Ini sempat dikutip di Twitternya Didi teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin belum ikuti ya atau follow Twitter Didi, kalian bisa follow teman ya. Nah, Didi di sini akan men-tweet ya sentimen-sentimen serta news informasi terbaru lah mengenai cryptocurrency. Oke, dan di sini ya dikutip dari Bitcoin Archive, di mana saat ini ya Texas itu katanya menawarkan teman ya, penghilangan biaya pajak ya untuk penambangan yang memakai gas war ya. Jadi ini sepertinya sudah dikatakan di video-video Didi yang sebelumnya membahas teman mengenai gas war ya teman ya. Katanya kan gas war yang tadinya bisa berpotensi untuk pemanasan global ya teman ya. Hal itu dimanfaatkan untuk penambangan Bitcoin. Jadi itu cukup bagus banget. Makanya di sini untuk di Texas teman ya, untuk bagi penambangan yang menggunakan limbah dari gas war teman ya, itu dibebaskan pajak ya. Jadi ini info yang cukup bagus banget sebenarnya. Dan ini juga mengenai ETH Toronto yang akan dilaksanakan pada tanggal-tanggal 14-16 lah teman ya. Dan ini sangat dinanti-nanti oleh para Shiba Army tentunya teman. Dan untuk selebihnya belum ada lagi untuk informasi mengenai Bitcoin gitu teman. Kemarin tuh sempat ya Bitcoin itu katanya diprediksi ya harganya itu akan tembus di 180.000 US dollar di halving 2024. Amin ya, mudah-mudahan sih tembus begitu gitu teman. Ya mudah-mudahan sih tembus ya. Ini diprediksi oleh Fundstrat teman ya. Dan ini kemarin sempat dibahas juga ya teman ya di live streaming Get.io Didi teman. Nah oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja pergi ke marketnya Shiba Inu ya. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan Shiba Inu saat ini di level 10%. Dan kalian bisa lihat ya untuk marketnya ini ya. Dan ini kemarin di minggu-minggu kemarin sempat dianalisa juga teman ya, untuk mengenai perkembangan market dari Shiba Inu cuy. Oke, jadi kita kalau lihat teman ya, ini bekas analisa di kemarin teman ya, di video di kemarin teman. Oke ya, jadi kalau memang kita lihat dia secara all marketnya memang masih cenderung sideways aja ya. Jadi sideways di area-area sini aja. Nah, jadi kalau kita perbesar ya, saat ini tuh Shiba Inu mengalami pertumbuhan hingga 10% ya. Hal ini sudah terkonfirmasi ya dari beberapa MA, di mana MA tersebut itu sudah mengkonfirmasi ya dari MA 59 ya. Ini sudah berada di bawah candlestick semua, kalian bisa lihat sendiri ya. Artinya potensi untuk Shiba Inu bullish itu cukup besar gitu teman.
Di sini juga terkonfirmasi juga ya oleh MACD yang kalian bisa lihat ya, candle hijaunya ya di sini sudah terbentuk banyak teman, dan kalau kita lihat untuk volume transaksinya juga sudah banyak yang menghijau daripada merah ya di sini teman ya. Hal ini tuh mendukung banget untuk pergerakan Shiba Inu ke atas teman-teman. Terlebih di sini untuk MA200 ya yang warna pink ini teman, ini sudah mengiris candlestick hijau, kalian bisa lihat ya. Ya. Jadi artinya ini sudah mengkonfirmasi kenaikan Shiba Inu teman. Nah, kira-kira teman ya, kalau Shiba Inu ini naik sampai berapa ya? Kalau kita misalkan lihat dari historinya ya, di sini ya teman ya, ini MA200 juga sudah mengiris ya, mengiris candle hijau di sini teman. Oke, jadi kita akan coba ya, mulai diiris ini kenaikannya berapa cuy? Kita cek di sini ya. Ya, jadi kenaikannya itu hingga 46% ya untuk total ya, kenaikan pertama di sini dan kenaikan kedua ya, totalnya itu 46% teman. Oke, di kenaikan pertama ya dari sini ke sini tuh 18% dan akhirnya dia koreksi baru naik lagi gitu teman. Kalau misalkan kita beracuan pada histori di sini ya, kita beracuan pada histori di sini gitu teman ya. Jadi akan ada dua kenaikan ya di sini gitu teman. Mudah-mudahan sih seperti itu gitu teman. Kalau misalkan di kenaikan pertama ya setelah terkonfirmasi MA200 ini kan tadi 18% cuy ya, 18% dari sini ke sini. Ya, misalkan di sini ya. Kita targetkan di sini ya untuk kenaikan pertama dari Shiba Inu nantinya, teman. Oke. Ya. Jadi ini kenaikan pertama dan kenaikan kedua tadi kalau kita hitung dari sini ke sini sekitar 46% ya. Bentar, kita hitung aja. Sempat 45%-an lah, teman ya. 45%. Nah, oke, jadi nyampe situ teman ya kenaikannya. Coba kita kasih tanda ya teman. Oh, ini pas di resisten di sini teman ya. Oke, jadi kalau misalkan nih kita mengacu pada histori di sini teman ya. Jadi dia setelah penurunan ya, dia mengalami kenaikan lagi gitu teman. Nah, kenaikan ini dihitung berdasarkan dari mulai persilangan MA200 di sini teman ya. Ini kan sudah terkonfirmasi ya untuk MA200-nya. Oke, ini menghitung dari sini ke atas ya. Jadi dirasa kalau misalkan si Shiba Inu ya mengikuti tren di sini ya teman ya, dirasa kenaikannya akan seperti ini gitu teman. Sebentar teman ya, ini akan naik dulu teman ya, sampai sini teman ya. Baru dia akan koreksi, nah baru dia akan naik gitu teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman ya. Kalau misalkan memang Shiba Inu mengikuti historinya di sini gitu teman ya. Oke, tapi untuk lebih jelasnya ya kita akan coba lihat untuk Fibonacci-nya ya teman ya. Kita akan lihat dari Fibonacci-nya. Kira kenaikannya sampai mana nih? Oke, jadi kalau kita lihat dari Fibonacci ya teman-teman ya, memang untuk target kenaikan kedua ini ya, kalau misalkan memang si Shiba Inu mengikuti histori yang di sini, yaitu hampir menyentuh di area 1,6 Fibonacci lah teman-teman ya, atau di area resisten sebelumnya di sini teman-teman ya, karena ini area bisa dibilang supply ya, area supply itu banyak di sini. Ya mudah-mudahan sih karena memang di sini terlihat ya untuk volume transaksinya itu begitu besar untuk Shiba Inu. Dirasa Shiba Inu tuh bisa lah ya nembus ke sampai sini teman. Jadi dikasih tanda dulu ya targetnya teman, target price-nya ya. Salah ke sini teman ya. Inilah. Oke, ini untuk target pertama ya di level 0,00011 ya teman, 8533 teman, mudah-mudahan tercapai. Dan untuk target kedua ya, target kedua di sini dikasih price lagi gitu teman di sini. Ya, di area sinilah teman ya. Nih di 14 ya. Jadi untuk target kenaikan Shiba Inu teman ya di level 11 hingga 14 ya, 0,0011. Meskipun kita tahu ya, meskipun di sini volume transaksinya tinggi, ini kalau dilihat ya untuk RSI-nya ini ada kecenderungan dia sudah over ya, over RSI, artinya ada potensi dia sebenarnya ada potensi penurunan dikit gitu teman, ada potensi penurunan ya. Karena memang ini sudah di atas banget cuy. Mungkin dirasa penurunan itu nanti ketika dia sudah capai di 11 ini ya. Dia akan koreksi gitu teman di sini gitu. Kalau kita lihat dari historinya dia naik, ini koreksi dulu ya. Koreksi dan dia akan naik lagi ya. Kalau misalkan kita mengacu histori di sini, teman.
Karena kalau kita lihat dari volume transaksi ya, volume transaksi di sini, teman-teman ya, dan di sini tuh sudah mensupport banget lah ya untuk pergerakan volume transaksi cukup besar di sini, apalagi menjelang Sibarium itu, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga di MACD-nya ini sangat bullish banget ya, untuk MACD-nya sangat bullish banget ini, teman-teman ya. Jadi ada potensi naik ya, teman-teman ya. Jadi kenaikannya dirasa dia akan mengarah ke resisten sebelumnya, teman ya, di area 0,0014 lah, teman ya. Dan untuk target pertama di 11 dulu lah, teman ya, di 0,0011 dan 0,0014. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa naik ya sesuai analisa Didi ini, teman ya. Mudah-mudahan, amin. Ya semoga kita semua bisa cuan. Oke. Jadi itu tadi, teman ya, analisa Didi mengenai market dari Shiba Inu, teman. Oke. Ya, so bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman ya, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.